Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman pribadi. Kemudian akan saya sampaikan perihal hukumnya terkait yang telah dibahas oleh para ulama di zaman dulu. Pernah suatu ketika saya sedang mengisi sebuah ceramah di suatu kampung. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menghampiri saya dan bertanya, karena dia melihat bahwa di kesempatan itu saya sedang memegang rokok dan ingin membakarnya, menghisapnya dalam bahasa kita. Dia bertanya, "Ustadz, apa sih sebenarnya hukum rokok?" katanya. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini, inilah yang mau kami sampaikan. Apa yang sudah menjadi ke fatwa ulama berdasarkan 4 madhab. Jadi nanti kesimpulannya tergantung kepada kita masing-masing. Terserah mau pilih yang mana hukumnya. Dan itu semua punya dalil, punya referensi masing-masing. Ayat Al-Qur'annya ada, hadis Rasulnya ada, kaidah usul fikihnya juga ada. Baik, yang pertama kami sampaikan, ini sebenarnya masalah hukum rokok sudah mulai merebak ini, merajalela. Orang yang doyan menggembar-gemborkan hukum rokok adalah haram. Hukum rokok adalah haram. Jadi di sini kami sampaikan, memang itu tidak salah ketika seseorang mengatakan hukum rokok adalah haram. Memang ada kok ulama yang mengharamkannya. Dari kalangan Hanafiyah ada, Malikiyah ada, Syafi'iyah ada, Hambaliyah ada. Tapi apakah sudah final semua sepakat ulama, ijma' ulama seperti itu? Qaulnya mu'tamad? Tidak juga. Kami tolong digarisbawahi, kami sampaikan masalah rokok adalah termasuk ranah khilafiyah para ulama. Ranah khilafiyah. Sesuatu yang menjadi ranah khilafiyah dalam kalangan ulama, rasanya tidak perlulah terlalu kita gembar-gemborkan sampai kita menyudutkan seseorang karena dia masuk di dalam ranah khilafiyah. Kita jangan terlalu bersikeras dengan paham yang kita pakai. Karena di balik itu ada ulama yang berkata lain, yang mana jalur penafsiran ayat itu berbeda. Ada ulama yang mengatakan hukum rokok itu haram. Ini perlu kami jelaskan bahwasanya dia masuk dari segi illatnya. Dalam kaidah usul fikih kami jelaskan sedikit, bukan sok mengajari. Kalau salah tolong dikoreksi. Ulama memakai bahasa illat dalam kaidah usul fikih. Apa itu illat sebenarnya dalam usul fikih itu? Sebuah sifat yang sudah nyata, terang, pasti, dan tak bakalan bertukar lagi itu. Tidak bakalan berganti lagi, tidak bakalan bergeser lagi. Dan ini sifat illat erat hubungannya dengan sebuah hukum yang pasti itu. Ada kaitannya, hubungannya yang erat, dekat betul dengan sebuah kejadian yang sudah terjadi, sebuah peristiwa. Itulah illat itu. Ingat saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama memakai jalur illat dalam menetapkan sebuah hukum dari jalur qiyas. Itu bermacam cara. Itu kalau dalam
kitab usul fikih dinamakan Masalikul Illat, ataupun boleh juga Turuqul Illat itu. Bagaimana caranya metode para ulama dengan memakai jalur kias ini? Ada yang memakai konteks secara nas. Dia pakai konteks nasnya, dalilnya. Ada juga yang menunjukkan nas, penunjukan nas. Ada sebuah peristiwa yang agak mirip dengan sebuah ayat, maka itu dijadikan dalil, tapi dipakai jalur illat tadi. Nah, dalil yang ditunjuk ini, penunjukan illat ini, ada yang dalilnya sudah sharih, sudah jelas, sudah terang. Ada juga dalilnya yang berbentuk hanya sebatas isyarah, petunjuk aja. Kemudian dari situ dapat sebuah keputusan. Ini rata-rata para ulama yang mengharamkan rokok memakai jalur illatnya itu. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan apa yang telah difatwakan oleh para ulama sekitar 200 sampai 300 tahun yang lewat. Ini sudah dibahas para ulama. Ingat saudaraku, dulu tidak ada rokok. Para ulama memakai kalimat tabag, tembakau, tambak dalam bahasa Arabnya, tabag. Ini yang dibahas para ulama itu. Belum rokok, masih tembakau. Apa kata para ulama perihal dengan tembakau ini? Mereka berselisih paham. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, dan ada yang mengatakan makruh. Dalilnya ada, pengambilan nasnya ada. Kita bahas yang pertama. Ini menurut 4 madhab ini. Silahkan pilih yang mana. Ada kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Saya sebutkan nama-nama ulamanya. Dari kalangan Hanafiyah, pengikut madhab Imam Abu Hanifah, yang pertama mengharamkan rokok adalah Syekh Surumbulali. Syekh Surumbulali, yang mana dia wafat pada tahun 1069 Hijriah. Dia berfatwa rokok haram. Yang kedua masih dari kalangan Hanafiyah, Syekh Al-Masiri, wafat pada tahun 1088 Hijriah. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman Al-Imadi, wafat tahun 1051 Hijriah. Ini dari kalangan Hanafiyah berfatwa rokok adalah haram. Dari kalangan Malikiyah, yang pertama Syekh Salim As-Salhuri, wafat tahun 1015 Hijriah. Yang kedua Syekh Ibrahim Al-Laqani, wafat tahun 1041 Hijriah. Yang ketiga Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Fakkuni, wafat, tahun wafatnya tidak termaktub di dalam kitab. Dari kalangan ulama Syafi'iyah ada yang mengharamkan, ada. Ini terang betul. Yang pertama adalah Imam Qulyubi. Imam Qulyubi. Ini di dalam kitab syarahnya jelas disampaikan hukum rokok adalah haram. Yang kedua Imam Ibnu Alan, wafat tahun 1057 Hijriah. Yang ketiga ini imam ulama yang terkenal di kalangan santri dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Najmuddin Al-Ghazi, wafat tahun 1061 Hijriah. Ini berfatwa rokok adalah haram. Dari kalangan Hambaliyah ada enggak? Ada, tapi cuma satu, Syekh Ahmad Al-Buhuti. Syekh Ahmad Al-Buhuti, wafat tahun 1051 Hijriah. Ini kalangan ulama berfatwa bahwasanya rokok itu adalah haram. Dalilnya ada enggak? Kenapa mereka mengharamkan rokok? Ada, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang pertama, ingat jelas dalilnya. Buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ini nasnya adalah nasul am. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Ini dalil ayat Al-Quran yang menyatakan mereka para ulama memfatwakan bahwa rokok itu adalah haram. Hadis Rasulnya ada. Bunyi hadisnya seperti ini. Anna Rasulullah naha an kulli muskirin wa muftirin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mempergunakan segala sesuatu yang memabukkan ataupun yang membuat kecanduan. Ini jelas Rasulullah melarang itu. Ingat, sesuatu yang sudah dilarang oleh Rasulullah, sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah, maka itu akan haram dan untuk selamanya, kecuali ada hadis sambungannya yang memperbolehkan dengan perihal itu. Usul fikihnya ada.
Kaidah usul fikihnya ada dalam kalangan santri ini sangat terkenal. Yang pertama, ya, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan untuk diri sendiri dan memudaratkan untuk orang lain. Darar untuk diri sendiri, dirar untuk orang lain. Kita kerjakan itu haram itu. Kita buat diri kita menjadi sengsara, menjadi berpenyakit, menjadi sakit, ataupun orang lain, kita aman, orang lain berbahaya. Masya Allah, haram. Disambung dengan kaidah selanjutnya, ad-dararu yuzal. Setiap yang mudarat itu wajib dihilangkan. Inilah dasarnya. Maka para ulama berfatwa rokok itu adalah haram. Selanjutnya, ini satu ya, kategori hukum rokok adalah haram. Nasnya jelas. Yang kedua, ada ulama yang berfatwa bahwasanya rokok itu adalah mubah alias boleh. Siapa-siapa Ustaz? Dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah saya sampaikan. Yang pertama, Imam Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, wafat tahun 1143 Hijriah. Yang kedua, Imam Al-Hashkafi, wafat tahun 1088 Hijriah. Yang ketiga, Imam Al-Hamawi, wafat tahun 1056 Hijriah. Yang tiga ini dari kalangan Hanafiyah mengatakan rokok itu adalah mubah alias boleh. Dalilnya nanti di bawah akan saya sampaikan dalilnya. Dari kalangan Malikiyah agak ramai sedikit, ada 4 ulama yang berfatwa bahwa rokok itu adalah hukumnya mubah. Yang pertama, Imam Ali Az-Zuhuri, wafat tahun 1066 Hijriah. Yang kedua, Imam Ad-Dasuki, wafat tahun 1230 Hijriah. Yang ketiga, Imam As-Sawi, wafat tahun 1241 Hijriah. Yang keempat, Imam Al-Amir, wafat tahun 1232 Hijriah. Dari kalangan Malikiyah, mereka berfatwa rokok itu hukumnya mubah alias boleh. Dari kalangan Syafi'iyah, berhubung ini paham yang madhab yang kita pakai, ada. Yang pertama, Syekh Imam Ar-Rashidi, dia berfatwa rokok hukumnya mubah, wafat tahun 1096 Hijriah. Yang kedua, Syekh Ash-Shibra Malisi, wafat tahun 1087 Hijriah. Yang ketiga, Syekh Al-Babili, wafat tahun 1077 Hijriah. 3 dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan hukum rokok adalah mubah. Dari kalangan Hambaliyah ada cuman satu, Syekh Mar'i Al-Karimi, wafat tahun 1033 Hijriah. Inilah kalangan ulama yang mengatakan hukum rokok itu mubah alias boleh. Dalilnya mana Ustaz? Pertama, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Surah Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, surah Al-A'raf, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32. Ini pun nasnya adalah nasul am, berbentuk am nasnya. Dari sinilah disadur para ulama, dapat disimpulkan bahwasanya mereka mengatakan hukum rokok adalah mubah. Faedah usul fikihnya ada. Apa itu? Ya kembali ke yang populer, al-aslu fi syai' lil ibahah. Asal dari segala sesuatu itu pada mulanya adalah boleh. Ini kaidah usul fikihnya. Ini kaidah usul fikih dari mana sumbernya? Ada hadis Rasulnya. Apa itu? Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihil aziz. Yang halal itu adalah segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya yang agung, yang mulia. Wal haramu ma haramallahu fi kitabihil karim. Dan yang haram itu apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia. Jelas ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma sakata anhu min ghairi nisyan rahmatun bikum fahuwa mimma afallahu anhu. Dan apa yang tidak termaktub tersebut di dalam dua kategori halal dan haramnya, itu adalah merupakan rahmat bagi kamu, sesuatu yang Allah berikan kemaafan padanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dasar ataupun hukum yang mengatakan bahwasanya hukum rokok itu adalah mubah. Yang ketiga,
Ada ulama yang mengatakan bahwasanya hukum rokok itu adalah makruh. Dari kalangan Hanafiyah, yang pertama Ibnu Abdin, yang kedua Abu Su'udi, yang ketiga Al-Laknawi, Imam Al-Laknawi. Mereka mengatakan rokok makruh. Dari kalangan Malikiyah cuma satu, Syekh Yusuf As-Softi. Dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan rokok makruh cuma satu, Imam Syekh Syarwani. Dari kalangan Hambaliyah ada dua orang. Yang pertama Syekh Ar-Ruhbani, yang kedua Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Mangkuri At-Tamimi. Mereka mengatakan rokok itu makruh. Kenapa makruh Ustaz rokok itu? Karena tidak ada yang menghalalkannya dan tidak ada yang mengharamkannya. Tapi dia ada efek sampingnya, ada mudaratnya. Contoh apa? Karena sebab bau napas. Tuh, maka mereka mengatakan rokok makruh dan ada konsekuensinya di masa dulu. Setiap orang yang penikmat rokok, selesai dia menghisap rokok, dia nggak boleh masuk ke masjid. Itu konsekuensinya di zaman para ulama ini. Mereka tidak menghalalkan rokok, tidak mengharamkan rokok, tapi mereka mengatakan makruh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi sumber dasar hukum rokok. Jadi segala sesuatu yang beredar, yang mengatakan haram, yang mengatakan mubah, yang mengatakan makruh, semuanya punya semuanya punya dalil masing-masing. Jadi kami mengajak kepada seluruh kita semua saudaraku yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu permasalahan yang masuk dalam ranah khilafiyah para ulama, tak usahlah terlalu kita gembar-gemborkan, terkecuali ranah khilafiyahnya sudah masuk dalam ranah akidah, ranah asli, ranah dasar daripada hukum kita. Kalau itu tidak bisa dikasih tawar, harus kita perang. Ini masalah furu', masalah cabang, bukan termasuk bagian daripada akidah. Toh ada orang yang mengatakan haram, silahkan. Ada yang mengatakan mubah, silahkan. Ada yang mengatakan makruh, silahkan juga. Cuman kami sampaikan, untuk menentukan pilihan ini, saya kasih sebuah rumus berdasarkan sesuatu tulisan artikel yang sudah kami baca. Ada kalanya rokok itu dikategorikan haram kalau niatnya untuk menghambur-hamburkan duit. Tak ada alasan yang jelas, dia merokok tanpa ada manfaat, justru membuat penyakit ataupun buat masalah dalam keluarganya, ini rokok haram. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kami sampaikan dalam perihal masalah hukum rokok. Kalau ada kesalahan ataupun kekeliruan dari penyampaian kami ini, saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama, para habaib, para kiai, para buya, para asatid yang kami muliakan, tolong dikoreksi. Karena kami juga adalah orang yang fakir dengan ilmu. Sekian saja, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.